Aku si gila. Ah, temanku penikmat musik. Suaranya merdu, dawa gitarnya bergetar sempurna. Sedang nyanyianku begitu sumbang dan parau. Sahabatku penikmat tari. Tubuhnya lihai, lenggak-lenggok ke kiri dan kanan. Sedang aku hanya bisa memujinya tanpa tahu cara menikmatinya. Kekasihku penikmat olahraga, fisiknya kuat, tak pernah kulihat dia lemah terserang penyakit. Sedang aku hobinya pening, kapanpun dan dimanapun. Ayahku penikmat tilawah, ia ingin aku pandai menghafal Al-Quran. Sedang aku 1 kali sehari saja belum tentu terjadi. Bundaku penikmat lingkungan. Ia ingin aku rapi dan bersih. Sedang aku mandi 2 kali sehari saja sebuah keajaiban. Guruku penikmat materi. Ia ingin aku pandai di segala bidang. Sedangkan aku menatap papan tulis saja bagai obat tidur. Namun aku hanyalah sang penikmat sajak dan puisi. Siapa yang berani menggenggam tanganku? Melihat aku berdiri sendiri bertajuk diksi dan rima. Sedang karyaku segera mati sebelum aku sempat tersenyum. Namun aku hanyalah penulis awam. Siapa yang sudi menelaah karya-karyaku? Melihat aku yang bodoh namun berusaha pandai. Sedang puisiku tak berhasil menyampaikan isi hatiku. Namun aku hanyalah penulis imajinatif, si gila yang melankolis dan mudah menangis. Siapa yang mampu memahami rentetan diksi yang tabu, bahasa ironis nekdoki yang tidak tahu malu? Angkat tanganmu sobat, yang ada khalayak kosong yang sisanya terhormat, karena mampu memenuhi kriteria ideal. Tak seperti para gila yang harus berani mati menuntut harga dan harta, lalu menderita karena kehabisan akal dan ide. Aku hanyalah penulis gila. Sekali lagi, aku penulis yang sudah gila, yang hobi memuji karyanya sendiri. Siapa yang akan ikhlas mengatakan apresiasi, melihat kekuatanku adalah bagian terlemah dirimu, yang menangis dalam karangan bebas, yang paling sebentar lagi pun sudah mati. Aku dan karyaku. Aku ingin menjadi perempuan yang membuatmu berhenti mencari. Karena saat itu kau yakin bahwa akulah yang selama ini kau butuhkan. Akulah yang selama ini telah ditakdirkannya untukmu. Aku ingin menjadi perempuan yang membuatmu berhenti mencari. Seperti sebuah rumah yang di dalamnya terdapat banyak kedamaian dan kehangatan. Seperti sebuah peluk saat hatimu sedang tak karuan. Seperti seseorang yang akan selalu menjadi tempatmu pulang. Pada suatu titik dalam hidupmu, izinkan aku menjadi yang satu-satunya. Bukan karena kau sudah lelah dan habis upaya, namun karena memang kau sudah merasa cukup dan genap, sehingga kau tak perlu lagi mencari. Karena kau punya aku, karena kita telah saling memiliki.
lekuk indah hadirkan pesona. Teruntuk kalian, para wanita yang sibuk membenahi diri hanya untuk lelaki, jangan terlalu memaksakan diri untuk melakukan hal yang nyatanya tidak kalian sukai. Memang, membenahi diri itu perlu, tapi jika dilakukan semata-mata hanya untuk menarik perhatian, sebaiknya tidak usah dilanjutkan. Benahilah dirimu di saat kamu memang sudah mencintai dirimu sendiri, bukan karena kamu ingin dicintai seorang lelaki. Jangan cemas bila tidak akan ada yang mengagumi kecantikanmu. Tidak perlu dandan atau bahkan sampai mengubah bentuk wajah demi terlihat menawan. Sebab sebaik-baiknya kecantikan berasal dari hati yang rupawan. Yakinlah, suatu saat nanti akan datang seorang lelaki yang bisa mencintai tanpa memandang alismu yang kurang semilih, tanpa menuntut hidungmu harus mancung, dan pipimu kudu tirus sampai terlihat balung. Dan bila mana masa itu tiba, kamu akan sadar bahwa cinta akan paripurna justru tanpa adanya sempurna. Sebab sebaik-baiknya orang yang mencinta adalah ia yang bisa menerima apa adanya. Sebagai tanda kebahagiaan bagi semesta cinta kita. Karena wanita ingin dimengerti lewat tutur lembut dan laku agung. Karena wanita ingin dimengerti, manjakan dia dengan kasih sayang. Trauma disakiti mungkin akan membuatmu tidak ingin memberi cinta kepada seseorang yang lain, atau bahkan untuk mencari kebahagiaan baru, kamu masih belum mampu. Karena lagi-lagi kamu takut jika suatu saat akan dikecewakan oleh dia yang kamu cinta. Aku memang tidak dekat dengan siapapun. Tidak ada kabar yang kutunggu. Tidak ada notifikasi favorit yang kupunya. Aku juga tidak mencintai siapapun, terkecuali keluarga dan sahabatku. Aku hanya ingin seperti ini lebih lama dan memberi waktu agar hatiku bisa lebih leluasa menikmati kebahagiaan ini. Bukan berarti aku menutup diri dari cinta. Aku hanya manusia biasa. Aku bukan orang yang terlalu religius. Naif sekali jika aku mengatakan tidak ingin mencinta dan dicintai. Tapi aku juga ingin mendapatkan seseorang pendamping yang baik, yang tulus. Jadi, sambil menunggu seseorang yang tepat datang, aku ingin membenahi kekuranganku. Karena aku yakin laki-laki yang baik hanya untuk perempuan yang baik. Begitu pula sebaliknya. Baik itu secara fisik, hati, mental, semua hal yang membuat mereka meninggalkanku dulu. Karena aku juga yakin ketika aku berubah menjadi sosok berbeda dari aku yang kemarin, sosok yang diterima, sosok yang baik, sosok yang tegar, sosok yang lebih pengertian dan peduli sesama. Mungkin hal itu yang akan membuatku lebih percaya diri dan kembali sembuh dari traumaku. Tapi sebenarnya kita semua lupa, bukankah selama masih mencintai manusia, rasa sakit, perih, bahagia,
dan luka pasti akan selalu ada. Jadi, untuk kamu, aku, dan kita semua yang mendengarkan ini, yang masih memiliki rasa trauma karena pernah disakiti, maka biarkan rasa sakit itu menganga. Tidak perlu dipendam, jangan dibungkam. Biarkan saja hingga waktu berlalu untuk sekedar memulihkan. Akan ada waktunya kamu siap untuk membuka hati lagi dan memulai segalanya dengan keadaan hati yang perlahan sudah membaik. Dan terdengar dari suara sapa jiwaku, sapa seluruh bangsaku. Jika merdeka itu adalah kisah yang penuh kepahlawanan dan pengorbanan, aku ingin jadi orang yang pertama menorehkan nama di dalamnya. Bila merdeka itu adalah suatu dunia yang tersembunyi di jagat alam semesta, aku akan segera menuju ke sana, walau harus merangkak 1000 masa. Tapi jika merdeka hanya slogan kosong untuk menjajah sesama, aku tak ingin namaku tercatat pernah mengumamkannya. Bahkan gendang telinga ku biarkan pecah dari mendengarkannya. Aku bersumpah, merdeka itu apa? Ketika kebodohan masih memaksa, ketika keadilan kian menjauhi asa. Kapan aku tak pernah takut tak mendapat keadilan? Kapan aku berdiri sejajar di depan kesejahteraan? Merdeka, kata mereka. Merdekaku tak paham arti dan maknanya. Darah pejuang telah tertumpah, jutaan nyawa terpanggang di baranya perjuangan. Merdeka telah dipersembahkan. Adakah kita telah ikut merasakan? Sekali lagi kukatakan, merdeka itu apa? Di sini saya berbicara sebagai bangsa Indonesia, pemuda-pemudi Republik Indonesia. Kali ini kita bersorak untuk Indonesia, akan kerinduan pemimpin yang berani, jujur, tegas dan tulus. Wahai rakyat Indonesia, rakyat revolusi dunia, revolusi negara ini, bangkitlah, bangkitlah untuk Indonesia yang baru. Keadaan sekarang semakin dewasa, semakin bisa bersikap bodoh amatan, semakin berani bilang tidak untuk hal-hal yang salah bahkan gak penting, berani memutuskan sesuatu yang membuat hati sakit. Keadaan sekarang pengen sendiri dulu, mencintai diri sendiri dengan menggali bakat-bakat terpendam, ngelakuin semua hal yang dulu terhambat karena alasan jatuh cinta sama orang lain. Keadaan sekarang gak tahu, males banget buat buka hati. Soalnya udah tahu aja siklusnya bakal gitu-gitu aja. Udah males juga buat galau gak jelas, terus mikirin orang yang gak mikirin kita sama sekali. Malahan sampai sekarang ngelupain yang sebelumnya juga susah banget. Beneran, move on itu susah.
Makanya aku gak mau buka hati dulu. Udah ngerasa sakit pas sama-sama, pas ditinggal juga masih ngerasa sakit. Rasanya gak adil, cuma di awal doang bahagianya. Hal selanjutnya dari mencintai adalah uring-uringan setiap malam, mikirin dia. Belum lagi kalau ngomong cemburu. Gak sanggup aku. Udahlah, gak mau buka hati dulu. Aku rindu matamu, juga nada bicaramu. Aku juga rindu pada alismu, terlebih pada senyumanmu. Pada layar kaca, aku menatapmu, menatap wajah yang dulu kujaga penuh dengan kesungguhan, yang kini dihancurkan, diterpa oleh harapan. Bukankah sudah kusampaikan, tugasmu hanya tersenyum, biar sedih aku yang urus. Kini aku tiada berdaya, hanya mampu berdoa supaya Tuhan menarik kesedihan dari mata yang Ia ciptakan dengan penuh kesungguhan. Terima kasih atas segala bahagia yang telah Kau berikan. Terima kasih juga untuk segala kesempatan yang pernah diberikan. Selamat tinggal. Maaf jika bahagia yang kuberi belum juga cukup. Kamu tahu, di balik diriku yang selalu memujamu, ada aku yang selalu berdoa rintih sebelum tidur, agar aku bisa dipertemukan lagi denganmu. Hanya sekelibat waktu, di balik sajak sendu yang selalu aku tuliskan, ada diriku yang selalu melawan perihnya rasa di setiap kata, yang menemani jari jemari, yang menari di atas pena. Di balik jiwaku yang kerap kali terlihat sangat mengagumimu. Hujan, ada diriku yang selalu menanti pertemuan dengan dirimu, walau harus berjibaku di bawah teriknya sinar matahari. Di balik hinanya aku di hadapanmu, ada diriku yang tak pernah memandang negatif sedikit pun ke arahmu. Di balik caci maki yang mereka lontarkan padaku, ada diriku yang selalu berdiri, bermimpi, kamu mendukungku di belakang. Semoga nasihat perihal rindu yang mereka tanyakan padaku, ada aku yang tak pernah bisa sedikit pun menasehati, agar aku bisa berhenti mencintaimu. Di balik setiap surat cinta yang pernah aku tulis, ada hal tentang kamu terselip pada beberapa kalimat sendu, dan dibalik semua kata rinduku yang diam-diam terlantun untukmu, ada aku yang menangis meminta kita yang dulu.
darkest night, it's true, I will rescue you. There is no distance. Kita adalah dua manusia yang sengaja dipertemukan, entah alasannya apa. Kita tidaklah hidup di satu lingkup. Hanya saja jauh dekatmu selalu dapat kuterka. Suka dukamu selalu dapat kurasa. Kita tidaklah mudah untuk saling mencintai. Penjebak masa lalu yang memancing pertengkaran, lalu menampar wajahku, kemudian takut kehilangan. Semesta selalu saja ajaib. Ia tak lagi suka bercanda, sayang. Tak mungkin jarak dan waktu yang tak pernah cukup mampu menciptakan kita sebegini hebatnya. Ia rupanya tak main-main ketika berniat menyatukan kita. Buktinya, kamu yang dulunya aku anggap sebagai gurauan, nyatanya adalah cabang dari segala permohonan. Mengakar dalam setiap doa, tak luput dari segala harapan. Kamu tidak pernah berubah, tidak seperti wanita lain yang berbeda dan tak lagi sempurna ketika ia menjadi kekasih. Kamu tetaplah kamu. Kamu jangan-jangan bertambah sempurna hanya kepada aku. Meski semakin manis, aku suka. Kalau ternyata caramu memahamiku adalah dengan menghibur dan membuatku lupa rasanya diperosokkan, aku berterima kasih karena aku pun suka hal itu. Aku tidak punya kalimat yang cukup istimewa ketika menuliskan baikmu. Tapi biar saja orang-orang tidak perlu tahu bagaimana burukmu. Nanti kalau mereka juga suka, aku bagaimana? Stop marching to reach you.